It's amazing, Phil Morgan, isn't it, that, down the line, threaded it down the line. It seems whatever they're doing, taking no chance. That's out. And they've done it. The Chinese pair are challenging. I don't think they realise. Polly doesn't realise there's a challenge. They haven't. Kontingen Indonesia meraih 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020 dengan rincian 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Kekompakan, persiapan, sekaligus kualitas kapasitas dari Grace Apri itu memang mumpuni. Di Indonesia ini belum ada jalur-jalur di mana atlet gitu ya mempunyai harapan masa depannya gitu, masa tuanya terutama ya. Bahwa dilihat olahraga ini membawa prestasi, tetapi kemungkinan untuk membawa prestasi sampai taraf yang istilahnya ada jaminan sosialnya, ada jaminan uangnya untuk dia bisa sejahtera. Itu antara yang bisa ke Olimpiade dengan yang hanya sampai ke PON gitu kan, itu beda banget, jauh gitu loh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam diskusi online mingguan kita, PHD Corner, bersama para narasumber yang berkompeten dan membahas isu-isu terkini baik nasional maupun di daerah. Nah, untuk tema kita kali ini kita berbicara soal event olahraga yang baru saja selesai, yaitu Olimpiade 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021 di Tokyo, Jepang. Kita mendapatkan kabar yang cukup menggembirakan dengan perolehan emas, perak, dan perunggu yang menempatkan Indonesia pada posisi nomor 2 di Asia Tenggara. Nah, untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan beberapa narasumber kita. Pertama ada narasumber tetap kita, ada Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat atau Orkestra, Abang Pumpida Hidayatullah. Apa kabar Bang Pum? Baik, alhamdulillah. Selamat tahun baru Muharram ya. Islam untuk semuanya nih ya. Satu Muharram untuk semuanya ya. Siap, terima kasih Bang Pum. Yang kedua ada peraih emas Olimpiade Sydney 2000, ada Bang Chandra Wijaya. Apa kabar Bang Chandra? Sehat ya Bang ya? Kabar baik. Terima kasih. Terima kasih ya, Bang. Sudah mau menyempatkan diri. Semuanya. Siap. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam diskusi online kita, Bang. Pasti support. Selanjutnya ada badminton entusias. Jadi saya ngelihat postingannya di Instagram dan sosial media kayaknya lagi sebenarnya bukan badminton aja ya, Kasara ya. Ada olahraga bersepeda, berlari. Ada Rahayu Saraswati. Saya kenal udah lumayan lama nih ya. Dari zaman-zaman masih musim-musim pemilu, musim pilkada ya Kak Sarah. Apa kabar Kak Rahayu Saraswati? Terima kasih. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya lagi berkutat dengan kesibukan anak-anak ya Kak ya, lagi pusing soal sekolah online. Ya. Apalagi ya biasa balada mama dengan online learning gitu ya. Istilahnya kayaknya kalau misalkan kita udah harusnya jadi working mom gitu ya, udah aman gitu. Tapi rupanya sekarang dengan online learning nggak aman juga gitu. Kita tetap aja harus ngawasin, mastiin dianya kelas, ngerjain PR. Jadi beginilah balada mak-mak. Jadi kalau dapat nilai nanti yang dapat nilai emaknya ya Kak ya, bukan anaknya ya? Ya nggak bisa juga, harus tetap aja emaknya yang stres. Siap. Oke, saya bacakan dulu sekedar kapur siri dari tim redaksi Kedai Pena.
Kontingen Indonesia meraih 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020 dengan rincian 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Namun, secara keseluruhan posisi Indonesia masih berada di bawah Filipina yang menorehkan 4 medali dengan rincian 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Indonesia sendiri pada gelaran Olimpiade Tokyo 2020 turun peringkat ke posisi 53. Hasil ini tentu menjadi sebuah penurunan usai mereka finish di peringkat 46 pada Olimpiade Rio Brazil 2016. Target memperbaiki peringkat di Olimpiade Tokyo pun belum berhasil. Untuk membahasnya, Kedai Pena menggelar diskusi PHD Corner dengan tema momentum HUT kemerdekaan dan kado dari Olimpiade Tokyo. Nah, saya ke Mas Chandra Wijaya dulu nih sebagai orang yang pernah meraih emas di Olimpiade. Bagaimana capaian Indonesia di Olimpiade kali ini, Mas Chandra? Apakah sudah memuaskan? Apakah tadi saya singgung kita turun dari Olimpiade Rio 2016? Bagaimana Mas Chandra menyikapinya? Ya di waktu yang singkat ini saya coba pengetahuan atau sepaham saya yang kaitannya dengan prestasi bulu tangkis, ya khususnya di Olimpiade Tokyo kemarin, terkait dengan perolehan medali atau mungkin secara keseluruhan penurunan peringkat posisi ranking perolehan medali dan lain sebagainya, ya saya menyoroti atau fokus kepada prestasi bulu tangkis Indonesia aja mungkin ya Mas. Ya, khususnya siap. Pasti ada lebih kurang, yang jelas kita sungguh diberkahi, apalagi ini juga momen yang sangat luar biasa sekaligus abnormal gitu ya. Masih bisa berprestasi dan ini juga sebetulnya ya kalau diprediksi memang kondisi sulit agak sebetulnya agak katakanlah orang kebanyakan ya mungkin pesimis ya, tapi kalau dari awal saya lihat bahwa kapasitas pemain-pemain kita saat ini ya memang ya seperti lebih kurangnya yang luar biasa. Ya katakanlah sesuai dengan harapan, artinya dapat memperoleh medali itu 4 atau 5 mungkin Mas gitu dari awal ya. Jadi itu ganda putra yang difavoritin, ya ganda campuran, ganda putri dan tunggal putra itu urutannya. Dan memang dari awal ya kalau kita lihat untuk tunggal putri ya memang kita nggak bisa berani ngomong itu secara di atas kertas pun prestasi belakangan ya track recordnya juga memang masih sangat kurang. Nah ini yang luar biasanya lagi yang pasti adalah keberhasilan dari ganda putri ya yang mungkin saya bilang juga ini adalah betul-betul kuda hitam yang memang sekali lagi ini bukan boleh dibilang kita tidak mampu ya, tapi kekompakan ya persiapan sekaligus kualitas kapasitas dari Grace Apri itu memang mumpuni gitu ya. Di samping ya ini kaitannya dengan pembinaan kita selama ini ya, artinya kan dia nggak latihan cuma 1 tahun 2 tahun persiapan hanya Olimpik aja. Jadi dari SEA Games dia juara, Asian Games dia juara, mungkin pengurusan yang sekarang dan yang lalu ini adalah sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa mental karakter atau kapasitas seorang juara dunia atau Olimpian atau peraih medali di Olimpiade itu tentunya mereka mampu, artinya standarnya ya seperti itu. Artinya saya yakin sebetulnya ya Apri Grace itu mentalnya luar biasa dan kemarin itu solidnya, kompaknya luar biasa sekali. Ya yang kurang memuaskan ya mungkin kita lihat seperti Jordan Pramel ya Jordan Hamamati, terus juga yang tidak terduga mungkin ya inilah mental karakter atau mungkin kesiapan disiplin masing-masing individu kita kan sebetulnya kita sendiri yang tahu ya Mas. Jadi menurut saya artinya bisa saja momen tertentu itu yang orang bilang memang betul gitu. Jadi Olimpik adalah ya event akbar yang terbesar sekaligus segala kemungkinan bisa terjadi gitu. Termasuk yang aneh kan kalau misalnya The Minions gitu ya, Kevin sama Marcus sekali tidak pernah kalah, ketika kemarin bisa 7-0 tuh dalam Malaysia tuh ya, tapi kemarin bisa kalah. Nah ini satu di luar dugaan yang memang unpredictable dan
sangat disayangkan, sekaligus perayaan medali di ganda putra pun gagal gitu. Ini juga disayangkan sih. Karena semifinalnya The Daddies gagal juga untuk meraih perunggu. Ya, jadi hanya di ya sesuai prediksi ya sudah cukup bagus ya untuk sementara ini, mungkin Ginting dan yang luar biasa dari Grace dan Apriani ya. Ya mungkin yang lain ya tentunya bisa menang kalah kembali harus dievaluasi ya. Ini panjang lah. Saya lihat pertanyaannya luar biasa nih, jadi ngomongnya ngebut banget nih Mas. Tapi secara umum kita kan kalau sesuai urutan yang tadi Bang Chandra bilang kan ganda putra ya Bang ya. Nah yang menjadi tumpuan. Kenapa kemudian ya selain faktor non teknis, apakah memang kita tidak mampu atau seperti apa Bang? Kalau dari Bang Chandra sebagai peraih medali emas nih Bang. Kalau dibilang mampu atau nggak mampu enggak ya. Jadi memang kembali lagi tadi di sisi satu sektor yang sangat krusial atau penting, memang kita harus mendasari yang utama mempunyai skill atau teknik yang bagus ya, maksud saya ya. Teknik, ya, tentunya fisik yang bagus juga, dan yang terakhir itu ya mental karakter. Justru akan terlihat ya akan bisa menjelma katakanlah dari keseharian kita itu kan. Kalau misalkan fisik, latihan sungguh-sungguh tidaknya, konsentrasi, apalagi medsos, ya netizen misalnya, ya itu gangguan non teknis dari luar itu luar biasa loh. Tapi sebaliknya plus minus ya. Kalau dulu udah seperti The Daddies misalnya yang pengalaman banget, itu juga bisa dapat dorongan motivasi yang luar biasa kan. Sekaligus The Minions misalnya Kevin Leonardo sekali lagi yang justru malah terbebani atau tertekan betul ya dan tidak bisa keluar. Artinya mungkin beban. Karena betul seluruh mata tertuju untuk mereka sehingga mereka justru kayaknya ya jelas tidak perform seperti biasa gitu ya. Padahal selama ini boleh dibilang merajai dan bahkan hampir 90% yakin lah kalau katakanlah The Minions itu bisa meraih emas ya. Tapi ya itu tadi Mas, namanya olahraga ya, terus juga konteksnya di Olimpiade itu seringkali terjadi hal-hal yang di luar dugaan ya. Nah ini kita memang harus betul-betul siap. Yang unpredictable. Tapi kalau dari segi persiapan, saya juga sempat baca juga Indonesia tidak terlalu banyak mengirimkan atlet ya Mas ya ke Olimpiade kali ini. Nah bagaimana kemudian penentuan cabang-cabang cabur-cabur yang berprestasi ini menjadi sebuah fokus utama dari pemerintah Mas? Apakah memang seperti itu? Karena seperti kita ketahui sepertinya sepak bola masih menjadi cabur yang menjadi perhatian lebih ya Mas ya. Sementara yang lain seperti di nomor 2 karena bagaimana Mas Chandra melihat hal-hal ya Mas silakan Mas. Ya saya udah nangkep maksudnya nih. Jadi memang Olimpiade tentunya harus qualified ya. Artinya kualifikasi dari beberapa event atau IOC dari BWF sendiri, artinya itu sistemnya yang menaruh standar ranking-ranking yang berada di atas lah yang berhak atau dipersilakan untuk bermain di Olimpik. Tentunya itu juga berlaku untuk olahraga atau sport lainnya itu sama. Jadi kita hanya bisa meloloskan beberapa olahraga aja kan. Ya, yang kelihatan yang pasti adalah spesifikasinya, targetnya sport yang masuk dalam target untuk meraih medali. Itu yang pasti. Jadi olahraga ya pastinya bulu tangkis, angkat besi, panahan dan beberapa sport yang lain ya itu yang memang berpeluang dan yang dipilih atau betul-betul diseleksi oleh pemerintah sendiri atau negara kita ya sehingga bisa mewakili. Jadi nggak sembarangan, ya pastinya otomatis lah. Jangankan kita negara seleksi ya, tapi kalau kita nggak lolos seleksi pun artinya kita nggak bisa minta ikut ke Olimpiade sendiri gitu, nggak bakal lolos. Artinya nggak bisa ikut dengan didaftarkan gitu, nggak bisa. Jadi harus memang sekian lama melalui proses yang panjang sehingga memang yang bersangkutan itu masuk dalam kualifikasi atau ranking yang ditetapkan oleh BWF tentunya ke induk organisasi masing-masing cabang, kira-kira begitu. Mas Chandra, kalau untuk kesejahteraan, Mas, sebagaimana kita tahu kan sekarang saja banyak ya bonus-bonus yang dirasakan oleh atlet
baik itu dari pemerintah maupun dari non-pemerintah. Bagaimana kemudian Mas Chandra melihat perhatian ini bisa kemudian berdampak pada kesejahteraan atlet? Apakah memang sudah pas yang terjadi sekarang atau masih ada ganjalan-ganjalan lain yang akan ingin disampaikan oleh Mas Chandra? Nah, kalau saya boleh sedikit atau sambil bisa menyampaikan ya bahwa tadi itu banyak sekali cara atau sistem atau pengalaman yang sudah berjalan sekarang ini pun sebetulnya ya pasti ada plus minusnya ya. Cuma yang utama itu bahkan yang penting atau ingin saya sampaikan adalah sebagai mantan atlet atau peraih medali di Olimpiade ya sampai yang tertinggi lah kata pencapaiannya sudah beberapa kali merasakan ya ganti pengurus termasuk Menpora. Nah yang khususnya itu ya sebetulnya gemes sih kita ini sebagai atlet. Yes. Gemesnya karena gimana? kalau dilihat apa ya? Jadi gini Mas, Mbak, apa ya ini apalagi ya tahu ya kita nih bukan sekedar suka bulu tangkis, suka sport tertentu, tapi lebih kepada apa ya? Kita bukan hanya bilang panggilan atau karena kita senang sekali lagi ya ini adalah profesi lah atau kalau bilang bonus itu juga sebagai namanya bonus ya penghargaan. Masa kita minta atau kita mengejar hanya uangnya atau bonusnya aja enggak loh. Saya murni atau dari awal betul-betul sampai sekarang pun ya Mbak Saras apalagi tahu saya artinya katakanlah berjuang sampai berdarah-darah pun berdedikasi sampai sekarang pun masih bergulat di bulu tangkis. Saya kira ada kaitannya tadi saya juga termasuk orang yang gila gitu. Gila ini saya karena mencintai sungguh-sungguh profesi saya, memenuhi panggilan saya all out di bidang saya juga sekaligus kita ingin menunjukkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara gitu. Dan sebaliknya, kalau kita lihat tadi Filipina di atas di bawah Filipina atau prestasinya naik turun, saya nggak heran Mas. Karena apa? Di Indonesia selalu terbiasa katakanlah sistem kerja semalam tuh sebetulnya bisa digampangin bisa di. Iya betul. Ini kan bersyukur kita masih dapat juara. Tapi kalau enggak pasti geger pasti ribut apalagi di kondisi seperti sekarang. Olimpiknya pun ikut Olimpik ini aja kan kekuatannya luar biasa. Pembinaan nasional pun sampai sekarang masih mandek sebetulnya. Nah, ini kan sebetulnya dilema ya untuk kita semua. Profesi atlet tuh ya ini saya bilang lagi kenapa termasuk gila. Mereka anak-anak kita yang di sini terus juga seluruh Indonesia lah. Seluruh klub, seluruh atlet, pelatih terutama ya. Ini dua pilar utama yang jelas-jelas memang all out di lapangan termasuk orang tua atlet. Jadi maksud saya apa? Sistem piramidanya tuh rontok kita sebetulnya Mas. Termasuk cabang-cabang olahraga di seluruh Indonesia. Yang luar biasa tuh hanya bulu tangkis. Dari pembinaannya ya pertandingannya ya perhatiannya dan terutama prestasinya. Jadi inilah satu berkah ya untuk bangsa kita. Yang artinya kita juga perlu, artinya memberi perhatian yang long term, artinya sistem. Jadi kaitannya dengan penghargaan itu sekali lagi bukan kita minta perlu, tapi saya lihat negara Malaysia, yang nggak usah lihat Cina ya, nasionalismenya ya, terus Jepang, juga kemarin Filipina, 28 miliar itu baru kelihatan yang istilahnya bukan karena saya yakin bukan karena hadiah iming-iming yang besar sekian persen lah. Tapi bukan karena itu saja sebetulnya. Motivasi atau contoh dari atas itu sangat penting. Jadi kaitannya itu termasuk ini. Kalau pemerintah memperhatikan, jadi negara kecil atau saingan-saingan kita di dunia itu seperti Singapura yang sudah melakukan sekarang ini naturalisasi dari muda itu sistem Mas gitu. Luar biasa sekali. Di Indonesia ini kadang-kadang yang prestasi pun yang mau usaha pun dipersulit kadang-kadang. Termasuk olahraga lainnya. Kalau di bulu tangkis itu udah jadi pemersatu. Udah jelas Bhinneka Tunggal Ika, ya kita cinta Pancasila, kita cinta NRI, itu hasilnya luar biasa prestasi. Saya 2000 ya Olimpik ya itu yang luar biasanya 98. Waktu kerusuhan 98 itu kita nggak usah cerita deh. 98 itu waktu rusuh-rusuh saya waktu masih main di Thomas Cup di Hong Kong. Jelas-jelas bulu tangkis atau olahraga itu sebagai alat pemersatu. Itu luar biasa dan itu harus patut dihargai, diapresiasi, dan jangan cuma slogan. Jadi yang perlu ditiru dari negara maju lainnya, saya bilang kaitannya dengan perhatian, jangan bikin sekali jadi ketika diperlukan aja, semestinya jangan.
Harusnya betul. bonus itu disisakan. Tadi mungkin perhatian pemerintah, oh ya mudah-mudahan sih. Saya ngomong kayak gini karena udah sering kali nih. Oh dapat perhatian, oh siapa tahu. Pelatih saya dulu kok Chris sering ngomong. Atau orang tua saya juga dulu sering ngomong. Artinya prestasi itu bukan mau kita dihargai, enggak. Sama sekali. Jadi artinya siapa tahu ya nanti kalau kita berhasil, pemerintah memberi perhatian, ada berkah, ada rezeki. Alhamdulillah syukur puji Tuhan. Tapi ini kaitannya sistem lagi tadi. Negara maju yang lain banyak sekali yang melakukan hal yang luar biasa. Artinya kaitannya luar biasa, termasuk nasionalisme kita, positif thinking dari para orang tua, pelatih gitu ya. Makanya anak-anak sekarang atletnya kurang, apalagi cabang olahraga lain, mana ada yang mau atletnya anaknya orang tuanya nyuruh atletnya anaknya jadi olahragawan. Kecil sekali. Itu artinya piramidnya cuma tiang-tiang yang kita sanggah sendiri dan sampai ke puncak. Ya itu hanya bulu tangkis. Angkat besi dan beberapa cabang lainnya yang sampai sekarang pun mau merangkak ke atas nggak gampang. Nah, itu menurut saya dari mau nggak mau ya, karena kaitannya lagi ya kemarin saya bahas juga industri olahraga, termasuk bahwa industri bulu tangkis Indonesia itu sebenarnya udah jalan. Cuma karena memang ya lebih kurang ya, mohon maaf ya, karena mau nggak mau jadinya ada politisnya juga. Makanya saya juga lebih suka profesional gitu ya. Jadi supaya kita murni betul-betul ya, yang penting fair, namanya sportivitas, dan kita berharap integritas itu betul-betul menjadi kita junjung tinggi gitu. Ya, belum lagi artinya kalau industri dari masing-masing kita tentunya ada kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok gitu kan. Ya. Jadi ini yang sulit di antara kita nanti jadi sesama saudara lah saya bilang ya, nggak cuma sesama atlet atau sesama klub atau antar klub gitu, enggak. Tapi saya melihat bahwa ini adalah kerangka nasionalnya memang harus dibenahi. Jadi sistem yang paling utama, saya udah nyari dapat 2 poin yang paling utama, Mas. Disisihkan bonus ini untuk jaminan hari tua aja, dibagi, dikontrol. Jadi supaya nggak cuma ya, kemarin Taufik juga sempat bilang tuh bagus ya. Kalau 10-20 tahun ya syukur kalau kita beruntung bisa sekarang bisa usaha, orang masih mengenal kita, mendukung kita, itu luar biasa, udah puji Tuhan. Tapi kalau enggak, banyak atlet ya, mohon maaf saya nggak mau nyebut, tapi ada beberapa atlet yang sangat menyedihkan. Yang ketika dulu juara, ya jangankan juara SEA Games, juara Asian Games, juara dunia, juara ya hampir lah kalau katakanlah dibilang terutama juara dunia lah ada. Yang hidupnya mungkin belakangan ini sangat sulit. Jadi 10 tahun, 15 tahun ke depan kita tuh nggak bakal siapa sih yang inget atau nggak tahu kita, nggak, belum tentu. Apalagi anak-anak sekarang. Makanya di hall saya pun katakanlah ada miniaturnya, saya cetak banner-banner ya khususnya mau bikin museum yang mewah, megah, yang komplit itu kan nggak mudah ya. Paling nggak saya bisa memperkenalkan orang yang hadir di sini atau siapapun juga mantan-mantan legend-legend kita dari awal, Lee Ho, Rudy Hartono, Lim Swee King, Christian Adesandra dan lain sebagainya, itu supaya termasuk memberi gairah semangat juga buat kita mengingat legend-legend kita atau prestasi nasional bangsa Indonesia di mancanegara, karena lewat bulu tangkis. Jangan lupa ya, kan selama ini juga Pak Presiden Jokowi sendiri kemarin, terus mungkin juga seringkali lah Pak Wapres, ya bukan hanya saat ini aja, bahwa kebanggaan kita, kehormatan kita ketika Indonesia Raya bisa berkumandang di negara orang, apalagi di Olimpiade ini ya, itu ya tentunya satu kehormatan ya. Itu ketika seorang atlet bisa berprestasi, artinya harus juara 1 loh Mas. Kalau juara 2 juga Indonesia Raya jadi nyanteng. Iya betul. Jadi Bang Chandra, apakah itu ya juga yang menjadi alasan banyak pegiat bulu tangkis kita yang hijrah ke luar negeri, Mas? Karena kan banyak. Salah satunya itu ya. Saya belum ngomong itu tadi kan, termasuk partner saya sendiri. betul. Kalau di Indonesia semuanya udah tertata rapi, ya paling tidak minimal industri itu seperti China. Artinya gini, termasuk kayak misalnya kontrak pemain. Sampai di China sendiri kan kalau dibilang bisa punya sistem yang bagus tuh, yang juara siapa mau gantian bisa. Iya. Terus bukan masalah mengatur dan lain sebagainya, tapi artinya sampai mencari sponsor besar. Ya kalau dilihat sekarang seperti ini ya, maksudnya yang kelihatan beberapa tahun lalu khususnya di London itu kan sapu bersih China. Ya mungkin sambil menguatkan branding ya. Saya sebut salah satu branding lah. Sekarang berganti lagi. Yang dulu ini sekarang Yonex misalnya. Itu kan
Bayang ya. Ya, Nah, jadi ya, kita ada Li-Ning, ada Yonex, ada yang lain-lain. Intinya ada pola industrialisasi yang kemudian berdampak pada kesejahteraan ya, Bang Chandra ya. Ya, ini juga harus bergulir dan sejahtera itu artinya tadi. Sekarang juga di PBSI ya yang saya lihat karena itu semua profesional dari mana-mana klub yang ada. Dulu ada yang bagus, ada waktu saya main masih. Jadi dari prize money yang kita dapat 25% itu kita selalu dipotong untuk klub asal sekarang dan klub klub naungan dan klub asal kita. Jadi klub saya di Cirebon dulu waktu itu juga dapat. Jadi 1 bulan 1 dus gitu dapat, itu udah alhamdulillah sekali itu, puji Tuhan bisa meneruskan regenerasi kita ke depan. Itu apik banget itu, Mas. Betul. Minimal itu. Jangan semuanya ya, artinya kita jangan serakah juga, nggak boleh lah, jangan. Kita juga perlu memperhatikan ya itu tadi yang paling penting itu. Nah, antisipasi kedua karena kita tidak mungkin, karena industri ini memang artinya kan apa ada modal, ya marketing, ya mungkin jualan, ya kapasitas kita kan masing-masing beda-beda nih. Yang perlu kita perhatikan yang di bawah ini kan, Mas. Jadi ya terutama kalau modalnya gede nggak masalah, mau ngapain aja bisa. Tapi kan kembali lagi tadi, ada sisi yang lain, kepentingan pribadi atau kepentingan golongan gitu ya, ya kaitannya mungkin bukan diskriminasi, artinya wajar kalau mereka itu punya kebijakan sendiri kan. Nah, pemerintah di sini juga harus menyokong atau harus mengayomi. Nah, ini yang penting yang ini saya sampaikan juga. Karena apa? Pada akhirnya ya masa kita saingan dengan tidak sehat nantinya. Jangan. Sekali lagi inilah kepentingan atau baiknya juga saya ada kesempatan menyampaikan, dan kenapa saya profesional gitu, supaya saya nggak bersinggungan atau nggak perlu, apalagi nanti kan kita apalagi misalnya apa ya, saya juga kan nggak perlu ini atlet saya, ini kan enggak, yang penting terutama itu kita bisa memberi sumbangsi pada bangsa dan negara, itu tujuannya. Nah, pada akhirnya kan apa, supaya kita semua fair. Pemerintah satu lagi, misalkan ya yang paling mudah yang saya pikirkan itu apa? Sebetulnya banyak aktivitas sokongan yang sudah diberikan pemerintah. Cuma lebih detailnya lagi supaya mengkondisikan dengan baik lagi. Sistem yang kedua itu memberi penghargaan atau support kepada atlet-atlet klub atau pelatih termasuk yang berprestasi dimanapun. Jadi sekarang tuh profesional ya, karena PBSI pun di Cipayung nggak semuanya atau nggak selalu beliau bisa jalan sendiri, Mas. Contoh kayak kemarin saya ke Slovenia, ke Austria. Tuhan Panji Ahmad Maulana kemarin juara. Pada semifinalnya waktu di Austria tuh ngalahin Kevin Gordon yang dari semifinalis di Olimpik loh. Saya hanya berpikir sayang gitu kalau sekelas Panji harus mundur, tidak ada yang mensupport. Panji itu artinya ya selama 10-15 tahun ya awalnya tadi itu kan betul-betul ingin berjuang, katakanlah berprofesi, ya ingin menggapai masa depannya, terutama mereka juga ingin meraih cita-cita setinggi mungkin, bahkan ya impiannya itu untuk mengabdi juga, apalagi juga ASN kan sekarang gitu loh. Banyak sih kemudahan yang lain, tapi paling enggak kaitannya apa? Klub udah usaha, saya cari sponsor dan lain sebagainya itu mati-matian. Di sini juga mungkin nanti akan dengar ya, banyak orang-orang yang luar biasa. Saya juga sangat-sangat diberkati, kalau tidak didukung oleh teman-teman yang luar biasa ini mungkin gedung nggak jadi. Saya juga bahkan nama saya juga ambruk lah, bahkan hilang mungkin gitu ya. Bisa jadi begitu. Jadi luar biasanya itu memang sinergi yang kita berikan. Jadi sistem kerja semalam itu kalau niat itu gampang. Semuanya itu berdasarkan kemauan. Jadi menurut saya sekarang yang saya gemes itu apa? Apa sih sekarang kok nggak jadi-jadi sih, kenapa sih gitu? Padahal dari SK kementerian aja itu hal yang menurut saya tidak sulit. Itu bisa cepat diciptakan, bisa cepat dibuat. Kalau cuma SK ya gampang ya, Bang ya. Gampang, justru itu. Itu kalau bilang gutwilnya mahal. Tapi ini sekali lagi ini sebagai mungkin kalau dibilang saya nuntut mengkritisi atau meminta gitu, gimana ya, untuk kepentingan masa depan regenerasi anak-anak kita ke depan. Yap, untuk semua cabang olahraga. Untuk semua cabang olahraga, intinya ada perbaikan dari peta jalan atau roadmap, sehingga yang tadi Bang Chandra bilang, Bang Chandra mungkin cukup beruntung karena masih memikirkan bagaimana next setelah tidak jadi atlet ya. Nah, bagaimana hari tuanya, bagaimana kemudian bisa berjalan regenerasi dan yang lain-lain. Kalau bicara soal kesejahteraan, saya ingin ke Bang Pumpida Hidayatullah dulu. Bang, ini Abang kan bekas
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Bang. Kalau untuk bukan atlet bekas kan mantan, kalau bekas kayaknya gue afkiran bener. Mantan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Ada kan, Bang, betul. jaminan hari tua untuk atlet ya. Nah, itu bagaimana kemudian penyalurannya? Apakah hanya sekedar di uang atau ada pelatihan-pelatihan yang kemudian bisa membantu atlet di masa tuanya, Bang? Silakan, Bang. Ya, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi dan ucapan selamat ya kepada tim bulu tangkis, terutama di tim Olimpik kita atas capaian yang sudah dicapai. Ya, tentunya belum tentu ideal bagi sebagian orang, tapi buat saya kita harus tetap mengapresiasi prestasi apapun yang sudah dicapai oleh tim kita. Bulu tangkis ini memang luar biasa ya, karena di dalam perjalanannya sebenarnya ini adalah satu-satunya cabang olahraga yang sepanjang sejarah saya lahir sampai sekarang ini satu-satunya yang mempunyai ikatan emosional untuk bangsa Indonesia terutama ya. Kita sudah menciptakan juara-juara dunia, peraih-peraih medali di Olimpik dan lain-lain. Nah, jadi prestasi bulu tangkis kita ini sejarahnya panjang sekali. Dan terus terang, saya dulu kalau ngelihat tiba-tiba Lim Swee King kalah gitu ya, atau mungkin Adi Wiranata kalah, wah, waktu kecil tuh bisa nangis kita ya. Sampai sekarang pun kemarin saya terharu sekali ngelihat ganda putri kita menang medali itu, waduh, itu saya terharu sekali gitu. Jadi basis emosionalnya terbentuk di situ ya. Nah, hanya memang selalu di dalam konteks olahraga nih ya. Kita nggak bicara bulu tangkis secara khusus, tapi dalam konteks olahraga ini sebetulnya adalah bagian dari permasalahan pembangunan sumber daya manusia secara totalitas gitu, secara holistik. Di Indonesia ini belum ada jalur-jalur di mana atlet gitu ya mempunyai harapan masa depannya gitu, masa tuanya terutama ya. Nah, karena apa? Sebenarnya begini, ya kalau tadi di dalam konteks ketenagakerjaan, usia produktif itu kan sebetulnya mulai dari dia lulus SMA katakanlah, kalau yang tidak kuliah gitu ya. Berarti kan dia umur 18-19 gitu kan, usia produktif itu dimulai ya kan. Tapi bagi yang kuliah mungkin ya beberapa tahun kemudian 22, 23 dia akan menjadi usia produktif. Sampai ke umur 55 sampai 60 ya kan. Nah, untuk atlet ini mempunyai span usia produktif yang lebih pendek sebetulnya. Karena dia mulai tadi umur 18-an sampai mungkin maksimal umur 30. Maksud saya bukan berarti di atas 30 mereka nggak bisa berprestasi, bukan. Tapi tendensi untuk puncak produktivitasnya itu cenderung turun. Jarang kita menyaksikan ya atlet di umur 40-an lebih itu udah masih berjaya gitu, udah jarang sekali gitu ya. Jadi saya berpikiran begitu ya, bahwa sebetulnya harus yang diciptakan itu tatanannya. Kalau kita lihat di negara-negara maju itu, orang yang memilih karir menjadi atlet itu dia nggak pusing lagi mau kuliah, dia nggak pusing lagi mau sekolah, dia nggak pusing lagi cari kerja. Artinya income-nya udah tertata dari sejak dia muda gitu ya. Orang yang mau masuk jadi pemain basketball gitu di Amerika, dia udah fokus aja. Nanti dia dapat beasiswa, dapat direkrut oleh klub yang besar gitu, dan kemudian gajinya gede dan lain-lain. Nah, ini yang harus ditata sebenarnya. Karena tadi span waktunya cuma sebentar. Karena kalau dia harus memikirkan prestasi, kemudian memikirkan dapurnya atau kehidupannya, ini ya sulit sekali. Karena yang namanya prestasi olahraga itu bukan sekedar fisik. Yang namanya prestasi olahraga itu fisik dan mental. Justru yang mentalnya, fisik sama-sama kuat, fisik sama-sama endure gitu ya. Tapi ketika bicara mental, wah ini kalau masih mikirin istri yang masih belum makan dan lain-lain, anak belum makan, ini susah gitu loh. Itu jadinya, ini yang harus ditata. Nah, sebetulnya konsep jaminan sosial yang dibangun seperti BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan bisa juga dibangun di dalam konteks kesejahteraan atlet ini.
Nah, tinggal bagaimana mengelolanya. Persoalannya ya kita tahulah bukan rahasia umum lagi gitu ya, bahwa yang namanya dana-dana olahraga ini kan banyaknya kan dimakannya bukan untuk atlet gitu kan. Banyaknya lari ke hal-hal yang dalam tanda petik ya kalau nggak dikorupsi di apa lagi gitu kan. Ya kan gitu. Jadi akhirnya ya ujung-ujungnya yang dirugikan atlet. Nah, tadi disampaikan sehingga orang itu cenderung untuk kemudian atlet ini pas dibutuhkan, pas menang, wah semua orang turun, weh senang gitu, dan kemudian mau klaim bahwa itu hasilnya dia gitu. Dia nggak tahu tuh kerja kerasnya si atlet seperti apa gitu kan, ya kan. Nah ini nih, saya bersahabat dengan yang namanya Rudy Hartono, dia cerita panjang lebar bagaimana karirnya dan lain-lain ya. Saya juga sebenarnya saranin Ari kontak Pak Rudy ya, cuman mungkin karena kesibukan jadi nggak bisa ya. Nggak bisa dihubungi, Bang. Ya nggak apa-apa. Nanti lain waktu ya. Tapi intinya begini, dari dulu sampai sekarang seperti Rudy Hartono masih beruntung gitu ya, masih ada yang jagain gitu. Tapi itu pun tidak di dalam konteks kenegaraan. Itu lebih ke arah silaturahmi dan kemudian solidaritas daripada sebagian orang yang perhatian sama seorang Rudy Hartono gitu ya. Nah, Lim Swee King juga begitu gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan nih atlet-atlet, kita nggak bicara badminton aja ya, sepak bola atau yang lain-lain ini kan harusnya ditata gitu. Jadi kalau kita mau bicara kehormatan suatu negara ya, karena menurut saya ini penting sekali olahraga ini kita muncul di dunia. Kenapa? Supaya kita dikenal, supaya kita dihitung. Karena bicara olahraga, bicara kemenangan di dalam konteks olahraga itu melihat kapasitas karakter negara tersebut, kapasitas karakter bangsa tersebut. Kita nih mentalnya tempe atau mental tukang berantem atau memang kuat gitu loh. Nah ini menentukan sekali gitu loh, Ri. Jadi kalau kemudian kita nggak dukung nih atlet-atlet ini dalam konteks yang benar, menurut saya sampai kapanpun ya olahraga kita begini aja. Ya turun naik lah. Ada yang tiba-tiba dapat, ada yang tiba-tiba. Jadi konsistensinya nggak ada gitu. Padahal saya yakin sekali ya banyak karakter-karakter olahraga yang cocok dengan kita gitu ya. Badminton itu satu halnya. Saya bisa nebak juga sebetulnya seperti pingpong ya, itu juga tenis meja maksud saya itu juga lumayan kayaknya bisa cocok gitu kan. Tapi kan sebenarnya kita di panahan sempat bagus ya kan. Kemudian sekarang ada mountain bike ya kemarin gitu ya, udah mulai muncul ya. Ya kalau pencak silat ya emang itu pamannya Saras tuh yang dorong gitu kan. Jadi pencak silat memang udah hebat gitu. Karena yang dari kita juga gitu kan. Kalau kita nggak hebat ya susah juga gitu. Nah, artinya sebenarnya banyak hal ya. Saya pernah ngedukung Dragon Boat ya, bertarung dari Indonesia. Kita pernah dukung di tahun 2009. Kita kirim kontingen Dragon Boat ke China. Kita bertarung Dragon Boat di China ngelawan orang China dan kita menang juara 1. Artinya sebenarnya kita tuh bisa. Kita tuh mampu gitu. Di dalam tatanan-tatanan tertentu gitu. Tapi yang paling penting tuh jangan dipersulit gitu. Jadi ketika ya kalau saya sih terus terang aja ini permasalahan elit kita ya. Dana-dana kekayaan itu di Indonesia ini. Jadi saya suaranya kayak pamannya Saras juga nih mirip-mirip ya. Jadi artinya banyak diambil untuk kekayaan orang-orang masing-masing gitu ya. Tanpa memikirkan nasib bangsanya secara menyeluruh gitu. Jadi tidak kesejahteraannya tidak merata. Jadi elit-elit ini kikir. Elit-elit ini senangnya memperkaya diri sendiri gitu. Coba aja perhatiin situ. Sehingga ya kasus cerita para atlet kesejahteraan ini ya ceritanya ya tidak jauh dari hal-hal seperti itu tadi. Mantap. Tapi anyway, undang-undang ya Bang, silakan Bang. Gimana? Bang, kalau bicara soal model jaminan sosial hingga kesejahteraan hingga hari tua kan kita sudah punya undang-undang SKN Bang, Sistem Keolahragaan Nasional tahun nomor 3 tahun 2005. Nah, ini sedang direvisi. Nah, bagaimana sistem ini bisa kemudian menjamin kesejahteraan atlet dan mantan atlet tentunya sehingga dia bisa tidak lagi susah Bang.
Ya, pertama tentu insentif dalam bentuk bonus ya. Di dalam konteks manajemen dimanapun juga, terutama manajemen human resources ya, itu yang namanya insentif itu memang memotivasi manusia, itu udah pasti. Atlet pun harus ada insentifnya, itu satu. Yang kedua ya kepastian kehidupannya, dari mulai dia berkarir dari awal sampai ke masa yang akan datang gitu. Soalnya kan begini, ada atlet yang mungkin tidak bisa berprestasi karena kecelakaan di tengah jalan ya. Dulu kan ada seperti, masih ingat Michael Owen kan, yang penyerang Liverpool. Kita kan penggemar Liverpool dulu. Jadi Liverpool. Tapi dia karirnya mandek di usia muda karena kakinya kan terkilir gitu. Tapi dia masih bisa menikmati kehidupan yang lumayan sampai sekarang gitu loh. Nah ini yang nggak akan terjadi di Indonesia. Kalau atlet udah kecelakaan di kita ini, aduh udah deh. Saya sih terus terang aja, kadang-kadang saya tuh suka sedih ya kalau saya lari di GBK atau kemudian saya ketemu di dekat-dekat tempat-tempat olahraga itu ada mantan-mantan atlet yang mohon maaf nih ya, terkesan jadi kayak minta-minta bantuan begitu ya. Kasihan sekali gitu loh. Nah ini kan berarti memang tidak tertata yang tadi itu. Nah jadi sebetulnya harus ada mekanisme pengumpulan dana yang besar, yang terkonsentrasi di dalam satu lembaga yang dimanage dengan baik ya, dan amanah tentunya, dan kemudian dikelola dengan bagus investasinya, sehingga investasinya ini bisa tidak hanya mendorong atlet tapi juga fasilitasnya, seperti tadi misalnya ya, tempat-tempat berlatih badminton dan lain-lain itu harusnya udah kelasnya udah jangan kelas kelurahan lagi, kita ini harus kelasnya kelas dunia standarnya gitu. Itu tuh yang diharapkan. Kita aja sirkuit mobil aja, sirkuit balap aja kelas dunia nggak punya, ya kan? Coba aja kalau dinamain Sentul tuh belum kelas dunia dianggapnya gitu. Standar FIA belum sama gitu. Jadi kan sebenarnya kan nggak terlalu mahal juga. Kita tuh mampu membangun itu. Nah sekarang kita bangun di Lombok ya. Nah mudah-mudahan di Mandalika ini mudah-mudahan itu bisa terjaga juga kualitasnya dan lain-lain. Karena ngebangun sesuatu dan menjaga itu kan sesuatu hal yang berbeda gitu. Karena membangun dan menjaganya sendiri juga perlu dana dan lain-lain. Nah ini. Jadi itu semualah. Kalau ada fund yang benar-benar besar dan di rolling gitu ya, dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh para atlet ini, paling tidak di dalam konteks isu finance sudah selesai. Tapi kan isu kesejahteraan bukan hanya keuangan aja ya, tapi juga dalam konteks macam-macam yang lainnya. Artinya atlet pun tetap harus bisa menikmati pendidikan yang baik dan lain-lain. Itu yang harus difikirkan secara holistik gitu. Kira-kira gitu, Ri. Ya menarik, garis besarnya minimal ada will pemerintah bisa dalam bentuk kemudian membentuk badan baru yang kemudian mengurus soal kesejahteraan dan yang lain-lain gitu Bang ya. Intinya ada kemudian niat perbaikan agar kemudian atletnya tidak terlunta-lunta di masa yang akan datang. Nah, saya ke badminton entusias nih Mbak Rahayu Saraswati. Tadi Mas Chandra sudah sempat menyinggung soal industrialisasi badminton. Nah, apakah Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan badminton sebagai cabang industrialisasi, Mbak Sarah? Silakan Mbak Sarah. Mungkin saya kurang tepat ya kalau itu, pokoknya Mas Chandra jauh lebih mengerti lah kalau misalkan untuk industrialisasi potensinya mau kemana. Saya lebih mau melihatnya dari segi yang lebih luas lagi gitu, maksudnya tentang bidang olahraga itu sendiri dan potensinya kemana, dan kita selama ini kenapa sih belum mencapai potensi itu gitu kan. Itu juga tadi sudah banyak disinggung sama Bang Pumpida sebenarnya. Ya yang pertama kan memang kita ini sayangnya seringkali karena kita juga nggak bisa menyalahkan kondisi negara ini kan masih banyak yang masih hidupnya itu masih belum dalam taraf yang istilahnya masih lebih dari 50% masyarakat Indonesia itu hidup dalam kemiskinan atau hampir miskin gitu kan. Jadi di Indonesia ini ada yang namanya hampir miskin gitu loh. Nggak ada di negara lain, hampir tapi di Indonesia miskin. Ada gitu. Perbedaannya hanya apa? Hanya kalau misalkan harga berasnya naik, itu mereka tiba-tiba miskin gitu. Itu aja gitu loh. Tapi kalau misalkan harga berasnya masih oke, mereka masih dianggap nggak miskin gitu kan. Aneh gitu, aneh tapi nyata. Nah, kalau misalkan kita melihat dari situ,
olahraga ini kan punya potensi, tetapi sayangnya karena kalau misalkan dilihat bahwa itu adalah sebuah karir yang dimana kita nggak dapat duit, ya kan? Karena pasti masyarakat akan melihat mau profesi apapun gitu kan, itu pekerjaan yang bisa dapat duit atau tidak. Karena ujung-ujungnya saat ini hubungannya dengan sandang pangan papan, kebutuhan yang masih sangat mendasar. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga, kalau tadi kayak Mas Chandra bilang, banyak sekali orang tua yang mungkin melihat anaknya punya potensi, tapi pasti orang tua akan menanyakan, sama halnya dengan misalnya anaknya sebenarnya punya punya talenta mungkin untuk jadi penyanyi, punya talenta untuk jadi aktor, punya talenta untuk mungkin beberapa tahun yang lalu masih bingung mau jadi YouTuber ngapain gitu kan. Sekarang udah rame. Tapi kan beberapa tahun yang lalu kagak ngerti gitu kan, ini ngapain sih nih anak mau mainnya depan kamera mulu gitu kan, video terus, dan dia berlatih, mungkin dia mau jadi news anchor, tapi kan kesempatan untuk pekerjaan seperti itu kan nggak banyak gitu loh. Nah ini halnya yang sama gitu, bahwa dilihat olahraga ini membawa prestasi, tetapi kemungkinan untuk membawa prestasi sampai taraf yang istilahnya ada jaminan sosialnya, ada jaminan uangnya untuk dia bisa sejahtera, itu antara yang bisa ke Olimpiade dengan yang hanya sampai ke PON gitu kan, itu beda banget, jauh gitu loh. Betul. Dan kita dari tadi mungkin membicarakannya dari level pemerintah pusat, tapi bagaimana dengan atlet-atlet yang mengharumkan nama daerahnya gitu kan secara nasional, tetapi nggak ada perhatian dari pemerintah daerah gitu. Jadi memang di luar negeri itu, di beberapa negara, nggak semua ya, di beberapa negara itu memang betul-betul sudah ada sistem. Di beberapa negara Afrika biasanya tuh di track and field gitu kan, maraton dan segala macam. Itu tuh atletnya mereka itu bener-bener dikirim ke setiap maraton yang ada di seluruh dunia supaya menangin tuh setiap maraton, supaya duitnya itu menjadi cara mereka bisa bertahan gitu loh. Itu betul-betul atlet 24/7, dan mereka berjuang dan berkompetisi di setiap kompetisi yang ada di seluruh dunia, swasta maupun juga yang secara negara gitu ya. Tapi di Indonesia ini ya ajangnya aja juga ya kayak kita bisa lihat sama Mas kebanyakan kan swasta gitu, berdiri sendiri-sendiri, yayasan gitu. Ya semuanya juga nyari duit, nyari sponsor. Sponsornya terbatas, artinya semuanya juga nyarinya sama orang-orang yang sama. Kalau misalkan memang akhirnya bisa, dapatnya juga ada masalah karena kaitannya dengan rokok misalnya gitu kan, dan itu kan nggak bisa kalau misalkan berkaitan dengan olahraga. Dan apalagi kita bicara atlet, kebanyakan dari mereka anak-anak muda, apalagi kalau kita mau carinya dari Tunas. Kalau dari Cina itu usia 4 tahun tuh udah loh direkrut gitu loh. Betul. Udah kelihatan dia bisa nggak bisa, badannya dibentuk gitu loh untuk bisa gitu kan, karena dilihat orang tuanya itu sebenarnya atlet buat daerahnya, ya sudah direkrut karena pasti secara DNA-nya itu dianggap bahwa dia bisa. Nanti setelah usia berapa kalau benar-benar nggak bisa baru dilepasin. Tapi dari kecil aja tuh udah ada perekrutan. Di kita sistem perekrutan masih sangat minim. Dilihat bisa nggak nih bertahan sampai PON, jadi dilepasin dulu gitu kan, survival of the fittest dulu gitu. Baru dari situ dilihat tapi terus menang dulu baru hore gitu. Bukannya dari sebelum horenya tuh udah didukung gitu kan, kayak tadi Bang Pumbida bilang dari beasiswa aja. Kan sekolah aja ya kita semua bilang kan wajib sekolah 12 tahun. Tapi ya kita juga semua udah tahu gitu, wajibnya itu sebenarnya wajib jadi tekanan sama orang tua doang gitu. Tapi harga untuk buku aja tiap tahun baru, seragam juga diharusin gitu kan, dari atas sampai bawah, sepatu harus beli warnanya khusus yang kayak gini gitu kan. Di luar negeri nggak harus mikirin seragam, nggak ada seragam, jadi mereka mau pakai baju apapun udah nggak apa-apa gitu kan. Di sini udah ada tambahan plus dan plus dan plus. Jadi dulu itu kan saya dengar ada namanya sekolah olahraga Ragunan yang kemudian mencetak atlet juga, Kak. Sekarang saya nggak dengar lagi tuh gimana kelanjutannya. Apakah hal itu juga memang harusnya dilakukan? Saya rasa di DKI Jakarta kan mereka juga baru aja buat kompleks baru ya.
mereka baru aja buat kompleks baru karena itu sebagai kontribusi, tapi kan itu baru satu negara, baru satu daerah. Betul. Gitu loh. Dan itu pasti untuk diutamakan untuk atlet-atlet yang asalnya dari Jakarta. Betul. Apakah terus semua keluarga yang lain yang dari daerah lain harus pindah KTP supaya mereka bisa mendapatkan akses ke situ gitu kan? Itu akan menjadi salah satu hal yang akan berpengaruh pada PON juga nantinya. Bisa dibayangkan kalau semua atletnya udah pasti karena di situ fasilitas yang paling bagus, bla bla bla. Jadi keluarga-keluarga yang memang fokus atau siap untuk mendorong dan mendukung anaknya menjadi atlet, tahu pasti akan mencari pokoknya yang terbaik untuk anak saya di mana. Ya kalau akhirnya DKI yang ngumpulin. Ini halnya yang sama. Kalau misalkan istilahnya kayak tadi Mas Chandra bilang gitu, partnernya aja akhirnya direkrut ke luar negeri. Kita juga ngelihat banyak banget yang hello gitu loh, lihat aja daftar nama yang di Olimpiade kemarin. Ada loh beberapa yang namanya jelas-jelas nama Indonesia. Tapi dia adalah atlet dari negara lain gitu kan. Yang dari Amerika Tengah juga kan ada. Ya, ada tuh gitu loh. Ya kan tiba-tiba dari mana padahal jelas-jelas namanya apa gitu kan. Nah, jadi ini bukan hanya di bidang olahraga, ini di berbagai bidang yang dianggap tidak ada kepastian kesejahteraannya. Tidak ada kepastian masa depan, nggak usah masa depan, udah pasti dapat gaji nggak gitu kan untuk keluarganya, menopang keluarga. Nah itu yang sistem itu yang seharusnya kita harus mulai tata dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Mana yang akan ditopang oleh pemerintah daerah, mana yang ditopang oleh pemerintah pusat berdasarkan potensi mereka gitu kan. Dan jangan salah, beasiswa pun untuk yang atlet-atlet NBA dan seterusnya itu ada syarat. Ada syarat kalau mereka nilainya tidak memenuhi misalnya B average, itu ada kemungkinan mereka dihilangkan beasiswanya. Jadi mereka tetap harus mempertahankan prestasi di sekolah itu juga. Itu ada. Jadi ini pun juga ada syarat-syarat yang kita bisa buat untuk memastikan bahwa selama kamu bisa berkontribusi untuk olahraga, tapi kamu juga tidak menghilangkan, supaya apa? Nggak semuanya kan kayak Mas Chandra bisa punya entrepreneurship gitu loh. Ini banyak yang istilahnya karena mereka nggak dijadikan coach, nggak dijadikan pelatih, mereka nggak tahu caranya untuk bikin usaha baru, akhirnya ya sudah, terbengkalailah kehidupan mereka dan nggak ada training juga dari pihak pemerintah untuk memikirkan how gitu kan. Minimal bisa dong direkrut semua atlet-atletnya yang mantan atlet. Kalau udah nggak bisa melakukan, biasanya kan di negara lain dijadikan guru. Dijadikan di training untuk mereka bisa menjadi coach, pelatih, supaya kita mencetak generasi berikutnya, nggak putus begitu aja gitu Mas Ari. Ada regenerasi lanjutan yang juga melibatkan mantan atlet ya Kak Sarah ya, secara garis besar seperti itu ya. Pasti kita melihat ya, ini yang tadi disayangkan juga ya Mas Chandra bilang direkrut itu kan mantan atlet yang direkrut keluar ya kan. Dan bahkan kita melihat yang jadi pelatih untuk salah satu pasangan yang dari Malaysia itu ya kan, itu kan atlet Indonesia yang jadi pelatih di negara lain gitu. Jadi itu kita kehilangan kesempatan kan untuk regenerasi itu, untuk memastikan bahwa the best ya, sama kayak misalnya dibilang yang bicara Minion, tapi Minion beneran, Minionnya film kartun gitu ya. Salah satu animatornya kan orang Indonesia gitu loh. Tapi kan di sini mau buat animasi kayak gimana gitu. We don't necessarily have the sarana dan prasarana untuk dia bisa bekerja gitu kan. Kak, tapi ini kalau hal yang sama. Soal itu tadi, otomatis kan kita harus punya semacam iklim ya Kak ya. Ya kata kasarnya taruh seperti sepak bola. Di awal tahun 90-an ketika sepak bola dianggap sebagai salah satu olahraga yang dalam tanda kutip menjemukan, maka kemudian Inggris mengarahkan kepada sistem industrialisasi, sehingga kemudian berkembanglah industrinya. Nah, di kita, apakah kemudian badminton itu bisa dijadikan ya kasarnya kayak bola di Indonesia lah,
penonton berbondong-bondong membeli tiket dan yang lain-lain, euforianya ada, mereka mendapatkan kesenangan, olahraganya hidup, berdampak ke atletnya, berdampak ke industri yang mendukungnya. Apakah itu mungkin, Kak? Karena saya nggak ngelihat itu di buat badminton Indonesia. Kalau saya ngelihat sih dari generasi yang muda, ini dengan segala hormat pada generasi yang lebih tua, tapi dari generasi yang muda, kita pasti melihat potensi. Karena sekarang zaman tuh sudah sangat berubah, yang dalam arti istilah kita terinspirasi dari Michael Jordan, contohnya gitu. Sebelum Michael Jordan, NBA itu nggak ikonik itu, sekarang. Iya, gitu betul, kan? betul. Itu menjadi ikonik banget. Yang nggak pernah nonton NBA aja jadi nonton, yang nggak suka sama basket aja jadi nonton gitu. Karena dalam arti istilahnya there's such a thing as branding. Branding kan bisa gitu loh. Nggak hanya untuk jualan produk, ya jualah yang namanya produknya itu adalah olahraga apa gitu. Tapi dibuat branding tertentu gitu. Dilihat mana nih, misalnya oke. Minion gitu, everybody udah mulai tahu sekarang dengan TikTok yang tadinya nggak tahu siapa Minion, jadi rupanya itu yang dibilangnya Minion, artinya apa gitu kan. So ada kesempatan itu semua, tinggal istilahnya ada kerjasama dengan pihak-pihak yang memang mengerti tentang marketing, yang mengerti tentang sales. Itu mungkin yang dimaksud dengan industrialisasi itu. Kalau misalkan sepak bola, menurut saya memang jauh lebih mudah dibanding yang lain karena mereka bisa jual tiket untuk stadion yang lumayan besar. Jadi ada income di situ gitu loh. Tapi kan pemainnya juga lebih banyak gitu. Tapi di situ ada income, makanya banyak yang berbondong-bondong mau jadi owner gitu kan, pemilik klub sepak bola gitu ya, dari berbagai artis-artis sekarang udah punya klubnya sendiri masing-masing. Tapi saya rasa Kasara juga bisa ya. Silakan, tapi saya rasa yang cabang yang lain pun juga bisa gitu loh. Bisa ya. Kak, jangan-jangan Kasara juga nanti akan juga join dengan Mas Chandra untuk kemudian membangun klub badminton. Iya. Dia yang penting jangan dibeli dulu, Mbak. Dia bilang saya cuma main. Yang penting saya bisa main sama Mas Chandra, saya udah happy. Saya ke Mas Chandra nih, ekosistem seperti itu apakah juga bisa kemudian tercipta di badminton Indonesia? Seperti kemudian NBA tadi Kak Sarah cerita ya kan, sebelum Michael Jordan ada masih biasa-biasa aja, ketika ada Michael Jordan bisa membuncah semangat warga untuk datang ke stadion bola basket. Bagaimana Mas Chandra melihatnya? Gampangnya sih kita sangat menjual. Jadi kalau dibilang industri, atlet kita ya, terus prestasi kita terutama itu ada sejarahnya, kan nggak singkat, panjang, bahkan sangat luar biasa. Genetik, bakat, terus olahraga prioritas, jelas kita itu ya di olahraga itu dari pemerintah sendiri, dari beberapa katakanlah jagonya lah atau ahlinya gitu ya, termasuk siapalah yang bisa menilai, analisa, terus termasuk saintisnya juga segala macam itu yang bisa melihat ya seperti tadi banyak Mbak Saras atau Pak Mida sendiri yang ya bisa melihat bahwa olahraga di Indonesia yang bisa bersaing, dan terutama saya cukup paham nih kebetulan karena tahu. Jadi kalau sepak bola mau bersaing sulit. Mohon maaf ya, artinya untuk sampai ke jadi juara dunia gitu, ikut ke Piala Dunia rasanya nggak gampang. Nah ini yang kadang-kadang terlalu fanatik, apapun juga gitu ya, yang sebetulnya salah arah kadang-kadang ini saya juga di IG di share yang lain tuh rasanya mungkin salah supportnya gitu ya, terlalu berlebihan. Maksudnya seimbang gitu, adil juga gitu, jangan berlebihan atau nggak pugu, nggak kepake yang jelas-jelas. Ini yang prioritas memang yang utamakan yang bisa bersaingnya itu tadi. Ya jadi terutama bukan kita mau sosok bulu tangkis paling hebat segala macam, paling tinggi prestasinya, memang buktinya sudah ada. Dan kedua kan nggak cuma ngomong doang gitu, gimana caranya untuk bisa menyokong olahraga ini gitu. Sinergi itu sangat penting. Iya, jadi kalau Bula dibilang nggak cuma ibaratnya kan kita senang, terharu, terus bangga gitu ya, tapi ya sekedar katakanlah kembali lagi tidak memberi
menaruh perhatian yang membuat sistem tadi ya, yang penting karena ini ya Mbak Sarah tadi bilang sandang pangan papan itu artinya sekali lagi semua kan melihat opportunity ya. Dan juga yang luar biasa itu sebetulnya gini Mbak, termasuk saya gitu dulu ya, kan kita nggak tahu ya, gamblingnya tuh luar biasa jadi atlet. Jadi kalau nggak berhasil nggak apa-apa, tapi paling nggak tuh ada contoh. Orang tua nih, nak kamu berusaha lah jadi atlet, jadi juara, papa menuhin kebutuhanmu semua loh. All out aja di situ, all out aja nak. Begitu juga cabang olahraga yang lain dan mungkin cabang bidang-bidang yang lain gitu. Pemerintah kan tentunya juga sama. Nah ini sebagai olahraga prestasi atau olahraga prioritas, saya kira itu sampai sekarang pun seolah-olah ya dipandang sebelah mata juga gitu. Nah ini yang disayangkan juga. Artinya kan ya begitu banyak juga kepentingan ya sekali lagi belum lagi yang politis gitu ya. Jadi pada akhirnya kalau dibilang sampai ngemis-ngemis atau banyak masa depan atlet yang buruk gitu ya. Nah ini membuat orang bukan cuma ya mengolahraga masyarakat. Tadi kaitannya lagi Mbak, aku juga gimana mau tahu Indonesia itu negara bulu tangkis loh. Coba kalau dilihat di tiap kota gedung bulu tangkis yang layak aja belum tentu ada. Saya 4 tahun di Jepang karena jarang. Liga di sana ya 4 tahun loh. Tiap kota kecil-kecil itu katakanlah kata Kyoto lah misalnya apa saya nggak tahu besar kecil ukurannya, tapi itu hampir katakanlah di desa pun hal yang mungkin kita buat di sini nggak ada apa-apanya gitu. Ini minimal standar sekali. Katakanlah ini adalah warming up lah kalau di luar negeri mah, Mas. Iya. Kita negara bulu tangkis loh. Dan juga yang luar biasanya lagi industrinya apa? Mantan-mantan olahragawan atlet kita, artinya banyak sebetulnya pemain-pemain Indonesia yang hebat, yang luar biasa dan akhirnya terjual ke luar negeri. Memang punya value sendiri dan kita memang sudah bisa menjual, sudah terbentuk sebetulnya. Sehingga kalau tidak terpaksa, Tony tidak keluar negeri dan teman-teman saya yang lain juga tidak keluar negeri. Nah termasuk ya saya juga melihat karena yang paling mudah atau yang paling gampangnya kalau saya dulu mau meneruskan karir saya sebagai atlet, pelatih ya sekarang sudah pembina misalnya. Kalau dulu jadi pelatih, saya juga berpikir ya karena nyari sponsor sulit, saya pikir saya untuk mensupport anak-anak saya yang masih perlu subangsih atau fight di lapangan yang perlu pertandingan keluar negeri kemana-mana, betul biaya besar. Saya juga rela loh. Saya udah kepikir saya kalau perlu melatih di luar negeri lagi dapat duit banyak bisa mensupport duitnya buat mereka atau anak-anak ke sini. Biar saya keluar negeri kalau perlu gitu. Ya itu kepikir karena di luar negeri memang dihargai, diberi digaji, dibayar lebih besar, lebih bagus gitu. Kalau di Indonesia kan kita nggak bisa semua gitu. Apalagi kayak dulu seperti sekarang gitu ya. Maaf ya, mungkin juga dikit banyak ada juga diskriminasi lah. Jadi artinya apa? ASN nggak gampang juga semuanya bisa diterima belum tentu. Ya. Gimana di daerah? Apalagi. Tapi dikit banyak sekali lagi ada orang-orang yang luar biasa dirinya, yang memberi perhatian luar biasa, apa aja dibikin bisa. Termasuk saya ini bisa Chan. Boleh Chan. Terus jalan Chan. Yakin Chan. Jadi sampai sekarang pun saya nekat terus. Kalau nggak nekat saya nggak bisa begini Mas. Iya. Artinya kalau di luar negeri misalkan ada subsidi ya, Mas Chandra ya, misalkan pemerintah ketika kemudian si atletnya itu berprestasi kemudian diberikan sumbangsi yang tadi katanya Bang Pumpida bilang bukan hanya kemudian soal uang tapi kemudian soal bagaimana setelahnya pelatihan dan yang lain-lain. Nah itu juga belum ada seperti di Indonesia ya. Mas Chandra ya. Perhatian itu saya bilang ada tadi ya, ada yang direkrut di BUMN terus ASN sekarang sudah lebih bagus Mas. Jauh lebih bagus. Bahkan kalau dibilang sekarang perhatiannya kan dari swasta atau dari mungkin individu aja memberi bonus termasuk saya gitu kalau olimpian atau juara dunia mau latihan di sini gratis. Saya bilang welcome, saya bilang itu hal yang mudah gitu ya. Istilahnya kira-kira begitu. Jadi kita mendukung mereka itu adalah hal apa yang kita bisa gitu loh. Nah, tapi ini kan artinya kita mesti sekali lagi harus tertata dengan rapih kan gitu loh. Jadi kalau di luar negeri Malaysia, Lee Chong Wei dikasih gelar datuk, 2 kali medali perak Olimpiade loh, 2 kali, belum emas loh Mas, dikasih gelar datuk, sejahtera nasional kalau nggak salah sebulan itu 30 jutaan gitu ya. Artinya ya mohon maaf, artinya bukan ini saya terpaksa menyebut angka kurang lebih begitu karena ya buat listrik, buat biaya rumah tangga kurang lebih dia nggak terlalu pikirkan karena yang pasti kan bisa jadi usahanya gagal atau bisa jadi usahanya bangkrut dan lain sebagainya, banyak hal yang perlu kaitannya untuk menyelamatkan pahlawan mantan yang harus dikenang dan terus
dijadikan contoh, jangan sampai kita jualan ya yang kurang baik gitu. Artinya image-nya jadi wah jadi atlet buruk. Jadi orang tua atau masa depan katakanlah atlet nggak jadi prioritas gitu. Ya, bahkan ya katakanlah bukan cuma padahal sebetulnya ini juga bukan berarti biasanya juga belajar, saya juga lulusan SMA aja. Cuma rasanya saya belajar tuh ya cukup cepat, saya mau belajar dengan siapapun, belajar buku, apalagi YouTube sekarang gampang dimanapun. Itu Iya, betul. Kita marketing gitu namanya, artinya saya juga bukan berlebihan, tapi saya bersyukur karena saya mau terus belajar dan saya tidak ingin artinya berkat yang Tuhan berikan itu saya ingin all out maksimalkan lagi untuk ya katakanlah bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk bisa mengabdi juga kepada bangsa dan negara melalui bulu tangkis, paling nggak saya gitu. Nah ini harus begitu ya. Latihan lah. Kalau dari luar negeri, negara kecil ya seperti kayak Filipina coba Mas, ya. Terus Malaysia itu contoh-contoh yang sederhana. Ya, Indonesia Malaysia masa sih, aduh Malaysia loh. Singapura ya kan, terus juga China gitu satu juara dunia SEA Games, Asian Games China itu bener-bener loh, itu udah terprogram dari dulu Mas. Itu jaminan istilahnya bulanannya itu udah 15 juta, 20 juta, 30 juta. Di Indonesia waktu 2016 ketika Pak Menpora Imam Nahrawi waktu itu 2016 pernah tunjangan hari tua 1 kali, diprotes habis cuma 1 tahun doang, habis itu mandek. Sampai sekarang. Oh, iya. Ngomong kesejahteraan itu pernah dan disayangkan sebetulnya nah ini kan perlu kepastian hukum ya. Intinya kan di situ. Iya, betul. Jadi betul. Tapi kalau kepastian hukum nggak ada, jadi selalu diobok-obok lagi nanti mentah-mentah lagi. Nah, menurut saya harus berani. Ya, artinya tekad yang minimal betul-betul. Kalau ada gitu loh. Jangan ada SK, ada undang-undang yang mengatur. Minimal gitu ketika ada undang-undang atau SK sudah jelas ya Mas ya. Kalau lihat dari pengalaman atau beberapa contoh yang lain, kalau nggak salah beberapa cabang yang lain gitu ya, ada dari ya ini makanya kembali lagi mungkin organisasi ya, terus ya yang luar biasa dan memang harus memantau dan mengayomi ya harus dari pemerintah sih mau nggak mau sih, karena ini kan namanya cabang prioritas kan untuk membela mengharumkan nama bangsa, mau tidak mau kan masa branding saya sendiri yang dari Chandra atau dari klub tertentu yang istilahnya menjual namanya sendiri kan enggak, ini kaitannya udah merah putih ya untuk semuanya kan gitu. Iya, betul. Jadi harus artinya pemerintah memang harus turun tangan, kecuali ya biarin masa bodoh terserah mau bagus mau enggak ya. Saya juga ibaratnya untuk survive diri saya sendiri dan menunjukkan memperlihatkan apa adanya ya inilah usaha saya gitu, atau ya meskipun kecil-kecilan tapi punya warung sendiri gitu, bukan mau sosokan atau istilahnya jadi sebagai Chandra enak gitu ya, atau jadi enggak juga, perjuangannya luar biasa loh, berdarah-darah nih. Kalau ya Mbak Sarah kan kurang lebih kan tahu juga lah saya usaha apa aja nih saya jalanin sekarang gitu. Makanya nggak semua tuh kayak Mas Chandra, dia pokoknya kewirausahaannya tuh kuat gitu loh, apa aja pokoknya dijalanin gitu. Dulu saya pernah ngerasain kayak Mas Chandra ya. Jadi apapun itu rasanya membuat dia itu mungkin mental saya kuat juga. Jadi ini ada kaitannya juga. Yang luar biasanya lagi itu kita memberi contoh pada anak-anak kita rasa nasionalisme, kepedulian kita kepada bangsa dan negara gitu loh. Ya, paling nggak itu maksudnya itu bukan sekarang saya nggak dapat atau lihat itu oke lah udah yang buat ke depan deh gitu loh, kita usaha misalnya gitu loh, tapi ya kan harus ada contohnya gitu loh. Betul. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ya Mas Chandra ya. Tengah pandemi seperti sekarang, apalagi di ya. Momennya kalau dibilang kemarin Mbak, sebetulnya sekarang pun ya mohon maaf ini saya jadi mau sampaikan ini punya hall sendiri, mau bikin kejuaraan dengan kondisi yang mungkin tanpa penonton dan lain sebagainya ya, di Plata sendiri kan udah bikin kejuaraan, tapi sampai sekarang sampai pertengahan tahun ini kejuaraan bulu tangkis masih enggak ada. Untuk pembinaan ya. Bayangin atlet yang dari kecil sekarang di klub ngapain aja sampai sekarang 2 tahun Mbak Saras tahu ya, pernah lihat anak-anak di sini kan, kalau ya ilah kita sebagai orang tuanya masa depan mereka bukan apa-apa sih. Tapi ini artinya apa buat kedepannya, termasuk tadi yang pembeda sampaikan tadi, ini sebagai memperlihatkan karakter mentalitas SDM Indonesia. Itu loh. Ayo kita itu semangat dari olahraga.
yang bisa memperlihatkan juga bukan hanya sehat, tapi memang olahraga itu membentuk karakter mental seorang pribadi gitu, individual ya. Artinya usaha, perjuangan, terus determination gitu ya, itu membentuk karakter. Makanya di China nasionalismenya luar biasa. Kita bisa mencontoh, ya jangan dilihat itu karena Cina atau negara lain yang lebih maju kita ngiri atau kita sirik jajak. Kita lihat yang positifnya dong, ambil yang bagusnya kan gitu loh. Iya, betul. Betul. Saya ke Amerika sekarang pun sangat bangga atau rasanya masih terus berlomba saintisnya gimana memperhatikan. Kalau kita bisa tahu sih, oh ini anak berbakat enggak dan lain sebagainya, itu kita bisa pilih dari sekarang gitu ya. Mereka bisa tahu, oh yang maju ini olahraganya bisa ini, oh ini yang memungkinkan tuh ini, yang tidak itu nggak perlu ya. Jadi nanti dikembangkan lagi gitu. Jadi yang prioritas mana dulu nih gitu istilahnya gitu. Jadi, kalau memang bagus, ayo dong olot dong. Jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Ya inilah gunanya kita bisa sinergi untuk mengoptimalkan apa yang kita bisa lakukan gitu. Jangan cuma maaf ya, ini saya juga belajar ngomong nih jadinya. Saya rasanya belum pernah selancar ini ngomong karena gemes juga. Saya ke Bang Pumpida. Tadi Mas Chandra bilang katanya jangankan untuk kemudian menciptakan industrialisasi. Dalam 2 tahun terakhir aja latihan kejuaraan aja susah dilakukan. Nah, gimana kemudian industrialisasi di badminton ini bisa tumbuh di tengah pandemi COVID-19, Bang Pumpida? Silakan Bang Pum. Ya, paling tidak saya harus pengucapan selamat nih kepada Bung Chandra nih, karena udah lancar ngomongnya sekarang kan gitu. Nah, ya benar. Ya memang boleh di dalam konteks. Iya. Nah, jadi di dalam konteks industrialisasi ini salah satu syarat untuk bisa terjadinya industrialisasi itu yang namanya salah satu aktivitas. Kita nggak bicara olahraga, nggak bicara badminton, tapi kalau kita mau mengindustrialisasikan sesuatu itu seyogianya ya harus ada efek yang namanya entertainment ya. Jadi kalau kemudian nggak ada yang nonton, kalau nggak kemudian orang nggak tertarik untuk terentertain gitu, terhibur, pasti nggak jadi. Pasti nggak akan terjadi. Karena tidak akan terjadi fanbase, tidak ada terjadi komersialisasi di situ. Nah, oleh karena itu, bagaimana munculnya yang namanya hiburan tadi, ya atlet-atlet yang bermainnya memang harus, mohon maaf nih ya, pertama ya harus keren-keren gitu. Dia udah punya mungkin jurus-jurus yang yang baru-baru gitu ya, terus kemudian juga skillnya beda-beda gitu, tampangnya juga unik-unik, keren-keren. Maksudnya keren tuh dalam konteks tertentu ya, nggak mesti dalam konteks cakep gitu, nggak, tapi maksudnya tuh harus ya kan seperti kita membuat semacam industri rock gitu, industri pop kan kayak gitu sebenarnya. Nah, kalau kemudian para pemain bulu tangkis ini posternya udah dipajang di kamarnya anak-anak kecil atau anak-anak remaja, nah itu udah terjadi industrialisasi. Tapi kalau kemudian istilahnya jangankan fotonya gitu, masih masih BTS, masih Blackpink yang masih dipajang, ya berarti industrialisasi itu belum terjadi. Nah, itu yang menjadi syaratnya, Ri. Artinya nanti kan ini hubungannya, tatanannya mulai dari tadi yang saya bilang hiburannya, kemudian level masuk ke komersialisasinya ya. Jadi ini panjang juga. Nah, tapi sebetulnya yang namanya badminton itu ada modalnya. Modalnya tadi ikatan emosionalnya. Nah, ya artinya tadi betul juga bahwa yang namanya event itu jangan event internasional saja, tapi event lokal yang kemudian banyak bisa ditonton dan dinikmati oleh orang yang bisa menikmati lah, nggak perlu remaja, tapi mulai dari bapak-bapak sampai anak kecil sekalipun gitu ya, itu baru gitu loh. Nah ini nih yang saya ingin tekankan dan saya harapkan sebenarnya. Namun di dalam konteks industrialisasi juga ada efek buruknya ya. Efek buruknya itu justru nanti ya istilahnya begini, mental daripada atlet pun akan lebih di-challenge. Kenapa demikian? Karena akan muncul yang namanya public hate dan public like gitu ya. Karena ketika dia berprestasi bagus, like-nya akan tinggi gitu ya.
Tapi ketika dia buat kesalahan aja sedikit, wah public hate-nya akan muncul. Nah, dia harus kuat tuh mentalnya bisa bertahan dengan itu. Kan pemain-pemain bola di Inggris itu sering kan kena yang kemarin aja kan di Slender ya, yang ketika gagal penalti gitu, adu penalti kan. Nah, seperti itu. Nah, itu pun juga akan demikian ketika terjadi industrialisasi gitu loh. Nah, ini makanya saya bilang ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Nah, ini semuanya harus dimitigasi resiko-resikonya, dan saya sih melihat bahwa pada dasarnya, pada akhirnya ya, di dalam konteks mindset di Indonesia ini tidak hanya di dalam konteks olahraga ya, tapi budaya mengapresiasi prestasi orang ini harus mulai dimunculkan. Ya, kita kadang-kadang bukan suatu bangsa gitu yang menghormati prestasi orang sih. Kita tuh hanya menghormati orang kaya sama menghormati orang yang berkuasa gitu loh. Itu yang saya benci sekali gitu, mindset kayak gitu. Kalau saya nih orang yang sangat mengagumi karya tulis gitu ya, karya sastra gitu ya, olahragawan dan lain-lain gitu. Saya kagumin gitu karena bukan apa-apa. Terlepas mereka mendapatkan medali emas, perak atau perunggu, bahkan yang mungkin nggak jadi juara dunia pun gitu. Saya tuh ada loh satu pembalap dunia yang nggak pernah jadi juara dunia tapi saya kagumin, namanya Stirling Moss. Itu di Inggris itu legend sekali. Dia nggak pernah juara dunia gitu. Nah ini yang harusnya terjadi gitu di Indonesia. Dia benar-benar sama sekali upaya orang untuk mencapai sesuatu itu nggak dihargain gitu. Karena apa? Karena mentalitas kita tuh mentalitas yang pengen shortcut gitu ya, pengen cepet kaya, SKS pengen cepet ngetop, pengen cepet ya, artinya tadi yang kerja keras untuk berlatih itu nggak ada dulu ya kan, maunya seneng-seneng terus gitu. Nah saya sampai dari dulu gitu kan, saya ini kan orang desa sebenarnya kan, ya kan, dapat beasiswa ke luar negeri ya, kita juga berkompet dengan bule-bule, kita tunjukin kita mampu gitu kan, artinya kenapa? Nggak kelihatan orang desanya. Pak. Ya sekarang udah agak dipermak dikit di Jakarta. Dulunya sih anak kampung gitu, tapi intinya kita punya semangat, jiwa semangat. Di luar negeri kita bersaing sama bule-bule, kita kalahin mereka juga gitu kan. Nah, tapi kemampuan saya itu di akademik gitu. Nah sekarang kita cari di bidang-bidang lainnya. Biarkanlah anak-anak bangsa ini ya, dari berbagai macam lini gitu ya, ada yang jadi sastrawan hebat dunia gitu kan, ada yang jadi katakanlah atlet hebat dunia, ada yang jadi macam-macam di dunia gitu. Itu yang kita harapkan gitu sebenarnya, biarkan kebuka gitu semuanya potensinya. Nah karena harusnya kita saling mengapresiasi, itu yang saya harapkan gitu. Jangan cuma kita mengapresiasi orang yang berkuasa dan orang yang punya duit aja. Aduh, itu udah harus ditinggalin deh mentalitas kayak gitu. Kalau kita sudah mengapresiasi, ada kejuaraan atau yang ada tiketnya, pasti beli tiket ya Bang, ya, nggak nunggu jebolan lah bahasanya. Ya sebetulnya di dalam konteks tiketing ya, itu udah masa lalu itu sebenarnya. Kalau bisnis, ya, olahraga masih mengandalkan tiket itu masa lalu. Tapi harusnya di dalam konteks itu tuh sebenarnya harus di dalam konteks komersialitasnya. Kan atlet ini kan ketika dia bersinar, dia daya jualnya tinggi. Nah ini harusnya diapain gitu. Nah ini yang harusnya diberdayakan pada saat itu. Harus pernah nonton film Jerry Maguire kan, yang kemudian Tom Cruise pada saat itu kan. Nah pada saat itu yang show me the money gitu kan, si Cuba Gooding Junior-nya itu dia nunjukin dia harus nari lah ketika dia udah ngegolin gitu kan. Nah jadi ya harusnya atlet kita juga agak pinter-pinter lah untuk bisa menarik basis dukungan-dukungan fanbase seperti itu, kira-kira gitu. Saya nggak minta supaya nari atau apa, tapi pada akhirnya atlet, kemudian juga politisi, semuanya manusia biasa aja gitu. Kita juga harus menunjukkan sisi-sisi humanis kita yang kemudian apa adanya, dan ya jangan terlalu banyak nampilin yang superficial lah ya, gitu aja sih sebenarnya.
Oke, saya terakhir ke Mbak Rahayu Saraswati. Mbak Rahayu, gimana? Masih tetap optimis nggak dengan industrialisasi, khususnya badminton di tengah pandemi? Dan gimana sekalian closing statement, masukannya terhadap dunia badminton Indonesia, Mbak Rahayu Saraswati? Kalau misalkan soal optimisme, ya istilahnya gini. Daripada kita putus asa, ya mendingan kita tetap menjaga semangat kan gitu. Pilihannya kan antara kita putus asa dan kita frustrasi, angkat tangan, atau ya tetap maju walaupun optimis nggak ada hubungannya. Kita istilahnya kalau kita mau melihat atlet-atlet yang lebih baik, yang diberikan kesempatan yang terbaik untuk mereka, kita mau melihat ada atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama bangsa lebih banyak lagi, ya mau nggak mau ya kita tetap harus menjaga semangat dan harus optimis bahwa ada regenerasi minimal dari atlet-atlet yang mungkin ada di bawah naungannya Mas Chandra, yang bisa terinspirasi dari semangat beliau gitu. Saya melihat atlet-atlet yang ada di sana yang latihan tiap hari itu luar biasa, dari yang kecil banget. Kita tuh lebih takut berhadapan sama yang kecil-kecil dibanding yang lebih gede. Karena yang kecil-kecil tuh pincangnya minta ampun. Kayaknya mereka satu orang berhadapan dengan kita bertiga gitu ya, yang amatiran kayaknya masih menangan mereka gitu. Jadi, itu luar biasa gitu loh. Jadi saya sih optimisnya adalah dari bahwa kita tuh 271 juta jiwa gitu loh. Mosok nggak ada gitu kan. Jadi pasti banyak, tunas-tunasnya itu ada. Hanya tinggal kita bagaimana sikap kita gitu kan. Apakah kita siap untuk menopang, mendorong, mendukung, atau kita diamkan. Itu sebenarnya pilihan ada di tangan kita semua, ada di tangan pemerintah pusat maupun juga daerah. Jadi untuk closingnya sih saya optimis selama ada tunas-tunas baru dan juga kesempatan yang bisa dibuka, diberikan, atlet-atlet bisa semuanya melihat contoh yang diberikan oleh Mas Chandra untuk terus semangat setelah mereka selesai gitu ya, mereka sudah pensiun tapi mereka masih mau untuk berbuat untuk regenerasi atlet-atlet kita. Jadi di situ yang saya berharap, punya harapan besar lah untuk masa depan cabang olahraga manapun. Siap. Terima kasih kepada Mbak Rahayu Saraswati, kepada Mas Chandra Wijaya, terhadap Mas Pumpida Hidayatullah. Semoga diskusi kita bermanfaat, terutama untuk memajukan dunia olahraga nasional dan tetap berprestasi di kancah internasional. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.